Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama saya, Pray. Dan malam hari ini ditemani bersama Mas Edi. Jadi yang pertama, acara ini bukan acara khusus. Kita hanya cuman sekedar bincang-bincang lah, ngobrol biasa. Jadi saya akan mengutarakan, menanyakan kepada Mas Edi. Jadi Mas Edi ini masih saudara. Jadi saudara kalau bahasa daerahnya di Jawa Tengah itu sedulur dia. Sedulur. Masih sedulur. Masih kerabat sedulur di Purbalingga ini. Dan kali ini saya masih berada di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Kehadiran saya pun dari beberapa hari kemarin lah ya, sebelumnya sampai saat ini ya kurang lebih saya dari tanggal 15-16 terus kemudian tanggal 22 itu rentetan atau susunan acara yang sudah digelar atau dilaksanakan di pernikahan. Jadi menghadiri pernikahan sedulur atau saudara. Kebetulan kita hanya bincang-bincang flashback lah dari acara kemarin itu. Karena baik Mas Edi, baik saya, dan semuanya khususnya kita dalam bingkai sukacita ya. Dapat yang pertama silaturahmi, dapat berjumpa, berkumpul, baik yang dari jauh pun datang, ada dari Semarang, ya, dari Pati, Kebumen, ya pokoknya keluarga lah. Keluarga besar dan sekitarnya di Kabupaten Purbalingga itu sendiri. Baik, selamat malam Mas Edi. Selamat malam Mas. Apa kabar? Ya sehat. Apik-apik Pak. Apik-apik ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dari tanggal 15, 16, kemudian sampai tanggal 22 kemarin ya. Kita sampai selesai. Alhamdulillah kita bisa turut serta menghadiri proses pernikahan sedulur. Gimana Mas Edi? Pesan dan kesannya nih? Ya dalam pengamatan kita ya sangat baik sekali di dalam khususnya segi kesenian. Jadi dalam cara ini kesenian ini sangat menunjang sekali dalam acara pernikahan, hajatan. Yang namanya pernikahan, hajatan itu acara bergembira. Kita katakan acara bahagia. Lain dengan acara musibah kan. Ya, duka cita lah ya. Duka cita. Kalau ini kan acara bergembira. Bergembira sebenarnya. Jadi happy ya. Nah, apalagi kalau kesenian itu ada acara dangdutannya kan. Jadi untuk mengundang semua para undangan, warga, kemeriahan acara itu sendiri lah ya. Oh iya, tapi selain organ juga kan ada begalan ya, ada acara begalannya pemirsa. Jadi kalau di tanggal 15-16 itu di acara saat itu belum nikah, karena belum nikah jadi masih disebut calon pengantin, betul ya? Jadi saat tanggal 15-16 itu di rumahnya calon mempelai pria di Desa Mangunegara. Kemudian dilanjutkan tanggal 22 Mei, hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 itu di Desa Selaganggeng. Nah, di situ ada acara begalannya masih di. Nah, itu bagus sekali. Acara seperti itu
itu kan untuk mengingatkan kita dari belum berkeluarga jadi sudah berkeluarga. Tentunya kalau kita belum berkeluarga ya berbeda sekali sama keluarga. Karena di dalam berkeluarga itu tanggung jawab itu besar sekali. Karena tanggung jawab itu bukan untuk tanggung jawab kita di badan kita sendiri. Ya tanggung jawab sama keluarga, sama istri, sudah punya anak sama anak. Nah, itu acara itu pengamatan saya bagus. Senang lah ya Iya, perlu ditingkatkan. tingkatkan. Nah, secara untuk mengingatkan gimana rasa tanggung jawabnya nanti kalau sudah berkeluarga. Maksudnya kan gitu. Ya, karena memang di acara begalan itu sendiri kan ada nilai-nilai yang apa istilahnya tuh sebagai ya untuk gambaran-gambaran atau nilai-nilai untuk diterapkan ke depannya ya. Iya. Setelah khususnya mereka yang Sudah keluarga. sudah berkeluarga atau mau menapaki atau memulai hidup bersama berumah tangga hidup baru. Nah, jadi itu kan kalau orang yang baru menikah supaya nantinya gambaran itu menunjukkan kayak gini lah nanti kalau sudah keluarga. Ya dari alat-alat yang dicontohkan itu sudah ditunjukkan satu persatu tujuannya, manfaatnya apa. Ya katakanlah tampi kayak gitu contohnya. Nah digunakan. Ya harus mengerti. Jadi kalau orang masih single, mereka kan nggak ngerti seperti itu. Secara tak langsung, nasihat itu bagus sekali. Itu sebagai petunjuk. Nah, maksudnya itu petunjuk. Kalau secara pribadi saya nilainya, jadi nggak seperti orang istilahnya itu langsung ditunjukkan seperti itu. Nah, bagi orang yang menanggapi cerdas itu cepat nanggap, oh berarti keluarga belum berkeluarga sama keluarga kayak ginilah perbedaannya. Tapi memang di acara itu sendiri dikemas juga ya, artinya selain menjadi sebuah hiburan, ya begalan itu sendiri kan bagian dari tradisi. Itu ada kemasan ya, kalau kita hiburan lelucon yang pastinya memang positif ya, bagus ya kemarin ya. Kita juga bisa tertawa gitu loh. Disitulah uniknya. Nah, dari segi dia menunjukkan dengan leluconan itu kita nggak merasa jenuh dan juga ada manfaatnya. Disitulah uniknya. Secara tak langsung menasihati orang pengantin baru, tapi ada jiwa seninya di situ. Lain dengan orang yang bicara. Pemirsa, terima kasih masih setia menonton tayangan video saya kali ini. Ini hanya sebatas perbincangan, flashback lah yang tadi saya ungkapkan di awal pembukaan, di mana kehadiran saya, kehadiran saudara atau sedulur-sedulur KB dalam satu momen pernikahan, ada keharuan di situ, ada kegembiraan, sukacita. Kemudian setelah acara itu alhamdulillah telah berlangsung dengan sukses, kita semua satu persatu meninggalkan acara, meninggalkan tempat ini. Tentunya mungkin baik khusus pribadi saya pun demikian, ada perasaan sedih lah ya, karena kita kemarin tuh ramai dapat ketemu semua
Mas Edi sendiri gimana? Ada nggak perasaan sama gitu seperti mungkin perasaan aku pribadi, mungkin ya Mas Edi juga, atau mungkin juga pastilah ya perasaan dari saudara-saudara yang lain ya setelah kemarin ketemu. Gimana Mas Edi? Iya tentunya gitu. Tuh kita kan di samping ada acara pernikahan, dalam acara pernikahan hajatan yang selama ini nggak ketemu sedulur atau saudara, bisa gitu secara tak langsung bisa ketemu saudara. Dan ada juga sedihnya setelah bertemu, berbincang-bincang, mengeluarkan tukar pikiran masing-masing. Ya. Karena waktu terbatas, ada pertemuan, ada juga perpisahan. Kadang-kadang di dalam perpisahan juga bikin sedih, karena selama ini nggak bisa ketemu. Pas ketemu, waktu terbatas, berpisah. Akhirnya, ya terpikir juga, kenapa waktu ini singkat sekali. Dan kapan bisa jumpa lagi ya? Ya tentu. Dan kapan lagi bisa ketemu lagi seperti acara gini, silaturahmi kayak gini. Ya. Pasti juga sama perasaan sama sedulur atau saudara-saudara kita ya. Ya sama, semua hampir sama. Ya. Itu udah pasti. Iya. Tentunya udah pasti Iya, seperti iya. itu. Ya mudah-mudahan kapan waktu kita bisa jumpa lah ya. Ya, Jumpa lagi lah ya. kalau umur panjang, Amin. nah, kita dikasih kesempatan. Ada juga alasan-alasan tertentu dalam acara kebahagiaan, tapi jangan kita nggak mau menghendaki kalau acara dalam kesedihan. Yang kita cari ini dalam kebahagiaan, bahagia bersama dalam keluarga, dalam sedulur. Baik Mas Edi, mungkin cukup sampai di sini. Saya terima kasih Mas Edi sudah menemani saya untuk berbagi cerita lah ya di acara kemarin dari tanggal 15, 16 hingga 22 Mei. Iya. Dan itu diadakan di dua tempat yang berbeda, meskipun kita masih di satu kabupaten Purbalingga. Jadi yang pertama di Mangunegara Kopak Jambangan, kedua di Desa Selaganggeng. Selaganggeng ya. Ya, jadi masih satu wilayah di Kecamatan Brebet, Kabupaten Purbalingga. Baik pemirsa, demikian sekiranya mudah-mudahan ini menjadi sebuah tontonan yang sedikit menghibur saja. Ini juga tidak ada motif apapun. Ini hanya berbagi cerita, berbagi kebahagiaan di acara kemarin. Khususnya saya mengundang Mas Edi. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.